Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita berjumpa kembali pada hari Selasa malam dalam rangka untuk mengkaji dan juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kisah Nabi Yusuf yang dikisahkan dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. Pekan lalu kita sudah memaparkan terkait dengan kisah Nabi Yusuf bahwa saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam iri dan dengki, punya sifat hasad kepada Nabi Yusuf disebabkan karena mereka melihat bahwa Nabi Yakub alaihissalam, ayah mereka, lebih mencintai dan menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam dibandingkan dengan mereka. Dan ini dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah, inna abana la fi dhalalin mubin." Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan di antara mereka, jadi Nabi Yusuf tidak ada bersama mereka, mereka mengatakan bahwasannya Nabi Yusuf dan juga saudaranya yaitu Bunyamin lebih dicintai dan lebih disayangi oleh ayah mereka yaitu Nabi Yakub dibandingkan mereka. Dan kita sudah jelaskan bahwasannya rasa sayang Nabi Yusuf alaihissalam dan kecintaannya lebih besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam itu disebabkan karena banyak hal. Ya, bisa jadi karena kesolehan Nabi Yusuf, atau dikarenakan dia adalah anak yang bungsu, karena pada waktu itu memang Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil ya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya, sehingga mungkin kasih sayang dan cinta Nabi Yakub alaihissalam lebih besar dibandingkan kepada saudara-saudara yang lainnya. Dan dalam masalah cinta dan sayang, maka syariat kita membolehkan untuk kita melebihkan cinta dan kasih sayang kepada orang lain, karena ini bukan perkara yang berada di tangan kita. Kita tidak bisa mengatur ya ukuran-ukuran cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, bisa jadi cinta kita kepada satu orang lebih besar dibandingkan kepada yang lainnya, disebabkan karena banyak faktor, bahkan kepada anak-anak kita ataupun kepada istri-istri kita kalau kita memiliki istri lebih dari satu. Dan untuk kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketidakadilan Nabi Yakub adalah pada masalah cinta dan sayang. Makanya dikatakan ahabbu ila abina, bahwa Nabi Yusuf dan saudaranya lebih dicintai dibandingkan kita. Dan sekali lagi bahwa ini merupakan perkara yang diperbolehkan secara syariat. Yang terpenting dalam hal-hal yang zahir, ya, dalam hal-hal yang nampak, ya, dalam pemberian misalnya, dalam memberikan hadiah dan lain sebagainya, seorang ayah harus adil kepada anak-anaknya. Jadi meskipun dia memiliki sayang yang berlebih kepada sebagian anaknya dikarenakan kesolehannya, dikarenakan usianya yang masih kecil dan lain sebagainya, namun dalam masalah zahir, ya, pemberian hadiah, masalah pemberian, mengajak jalan dan lain sebagainya, maka seorang ayah harus adil kepada mereka. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ittaqullaha wa'dilu baina abnaikum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersikaplah adil kepada anak-anak kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi bahwasanya sejatinya Nabi Yakub alaihissalam lebih mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin dibandingkan dengan yang lainnya, dan beliau berlaku tidak adil dalam masalah ini karena sekali lagi ini bukan hal yang menjadi hal yang mampu untuk diatur oleh beliau, tapi ini merupakan sesuatu yang datang dari hati. Namun dalam masalah muamalah, interaksi, dalam masalah pemberian, ya, dalam masalah hadiah dan lain sebagainya, Nabi Yakub alaihissalam tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, timbullah kemudian sifat hasad dan iri serta dengki. Ya, ini sifat yang sangat dibenci oleh Islam. Tidak boleh kita memiliki sifat hasad kepada sesama manusia, karena ini bisa menjadi salah satu di antara pemicu keburukan-keburukan dan kezaliman kita kepada orang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum bil hasada
jauhilah sifat hasad, sifat iri dan dengki. Fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatabah. Karena sifat hasad itu dapat memakan dan menghancurkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagaimana api memakan kayu, kata Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Haramnya sifat hasad dan menunjukkan bahwasanya merupakan bagian dari dosa-dosa besar yang wajib untuk dihindari oleh seorang muslim. Nah, dari sifat hasad ini kemudian timbul pikiran-pikiran licik, pikiran-pikiran yang tidak baik dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian mereka mengatur, berkonspirasi, bermusyawarah, dan mereka mengatakan bahwasanya uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlakum wasu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Jadi mereka mencoba untuk mencari jalan keluar agar bagaimana kecintaan Nabi Yusuf yang berlebihan, Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf yang berlebihan bisa mereka redam, sehingga kemudian Nabi Yakub bisa berpaling kepada mereka, lebih mencintai mereka dan juga lebih menyayangi mereka. Mereka mengatakan, di antara mereka mengatakan uqtulu Yusuf, bunuhlah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini saking bencinya, ya, besarnya sikap rasa hasad yang ada dalam hati mereka atau di antara saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, menjadikan mereka tega untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam padahal dia masih kecil, tidak tahu apa-apa dan masih saudara mereka. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum, atau usirlah mereka, pisahkan dengan Nabi Yakub alaihissalam sehingga kemudian kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam bisa dicurahkan kepada kita, kata salah seorang saudaranya. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah itu, setelah kita lakukan kejahatan ini, mereka tahu itu adalah kejahatan, bahwa itu adalah dosa besar. Maka mereka mengatakan wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah kita lakukan kejahatan ini, maka kemudian kita menjadi orang saleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ucapan saudara mereka uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yahlu lakum wajhu abikum, bunuhlah Nabi Yusuf alaihissalam atau jauhkan dia dari ayah kita, pisahkan dia dari Nabi Yakub alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Akhlak yang sangat buruk, akhlak yang sangat keji. Pemicunya adalah hasad tadi itu. Jadi dia punya rasa iri, rasa dengki yang sangat besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan ini memicu perbuatan keji yang lainnya, yaitu apa? Berniat untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam atau memisahkan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya, mengusir Nabi Yusuf, menjauhkan Nabi Yusuf dengan ayahnya, agar kemudian kasih sayang dan cinta kasih yang dimiliki oleh Nabi Yusuf tercurahkan kepada mereka. Dan ini merupakan akhlak yang sangat buruk, yaitu untuk menyingkirkan orang yang kita benci dengan cara yang sangat buruk sekali. Maka tidak layak seorang muslim untuk memiliki sifat yang seperti ini. Seharusnya ya, kita bersaing. Bagaimana kita mengambil hati ayah-ayah kita agar kemudian ayah kita lebih sayang kepada kita, menjadi orang yang lebih soleh misalnya, atau menjadi orang yang lebih banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Tapi ini tidak. Dia ingin mencari jalan keluar yang sangat cepat, yaitu dengan menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ini menunjukkan bahwasanya rencana mereka untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan kalau kita sudah lakukan ini, maka kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini ingin saya katakan merupakan ucapan yang sangat buruk. Ini menunjukkan kejinya jiwa kita, dan ini merupakan gangguan setan kepada kita. Senantiasa membisikkan hal-hal yang seperti ini dalam tingkah laku kita. Kita bermaksiat dulu, nanti kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ucapan ini saling menguatkan di antara mereka. Barangkali ada di antara saudara-saudara Nabi Yusuf yang tidak tega kepada Nabi Yusuf. Maka kemudian dikatakan seperti ini, wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menguatkan di antara mereka, saling memotivasi untuk melakukan perbuatan keji ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga untuk meremehkan kejahatan yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Dan ini merupakan bahaya dari setan yang senantiasa menghiasi maksiat-maksiat kita,
sehingga kemudian dibisikkan bahwasanya kita akan bertobat setelah melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati terkait dengan hal ini. Jadi di dalam kalimat ini terkandung meremehkan maksiat yang pertama. Yang kedua adalah untuk menguatkan, menasihati antara satu yang lain agar kemudian tujuan mereka untuk menyingkirkan Nabi Yusuf bisa terlaksana dengan sukses dan dengan baik. Permasalahannya adalah bisa jadi setelah kita melakukan maksiat kita meninggal dunia. Maka kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Belum sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga masalah yang lainnya bisa jadi usia kita masih ada, kita masih hidup. Tetapi kita bergelimang, tenggelam di atas maksiat demi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena maksiat itu terkadang memanggil maksiat-maksiat yang lainnya, membawa kepada kita maksiat-maksiat yang lainnya, sehingga kemudian kita sulit untuk keluar dari maksiat tersebut. Maka ketika kita hendak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada dalam diri kita ucapan-ucapan seperti ini. Kemudian sehingga kemudian meremehkan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan kita untuk mengerjakan maksiat tersebut. Namun ada sebagian dari keluarga Nabi Yusuf, dari saudaranya yang mengatakan, yang membawa pendapat yang lainnya. Mereka mengatakan qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqidhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin, katanya. Jadi ada pendapat yang lain dari saudaranya yang lebih lembut, yaitu kita bawa Nabi Yusuf keluar dari rumah, kemudian kita masukkan ke dalam sumur, sehingga kemudian ada kemungkinan untuk ditemukan oleh rombongan kafilah perjalanan, ya, kafilah rombongan yang sedang safar, sehingga kemudian dibawa jauh dari tempat kita dan dari daerah kita. Ini adalah solusi yang ketiga yang diberikan oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam terkait dengan Nabi Yusuf. Intinya adalah menjauhkan Nabi Yusuf, memisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya, sehingga kemudian kasih sayang dari ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, kepada Nabi Yusuf bisa berkurang, karena sering bertumpa akan menambah kecintaan, menambah kasih sayang. Maka kita putuskan, kita pisahkan Nabi Yusuf dengan ayahnya, sehingga kemudian kasih sayangnya bisa berkurang dan tercurahkan untuk anak-anaknya yang lainnya. Ini merupakan diskusi antara saudara Yusuf, dan nampaknya mereka sepakat dengan pendapat yang ketiga. Maka kemudian mereka menyusun rencana bagaimana agar Nabi Yusuf alaihissalam diperbolehkan oleh Nabi Yakub untuk keluar bersama mereka. Maka mereka kemudian datang kepada ayahnya, menghadap kepada ayahnya dan mengatakan, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ini muqaddimah. Jadi mereka ingin melaksanakan rencana mereka yang keji tadi itu. Maka mereka menggunakan muqaddimah agar ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, tidak menolak ya apa yang diminta oleh anaknya. Wahai ayahku, katanya, ma laka la ta'manna ala Yusuf. Kenapa engkau tidak merasa aman kepada kami untuk membawa Yusuf? Ya, merasa tidak aman kepada kami, tidak mengamanahkan Yusuf kepada kami. Ya, wa inna lahu lanasihun. Sesungguhnya kami ini adalah orang yang sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kepada Yusuf, masih kecil Nabi Yusuf, belum diangkat menjadi seorang nabi pada waktu itu. Sesungguhnya kami sayang kepada Yusuf. Kami akan menjaga dia, ya, kami akan menyayangi dia dan lain sebagainya. Jadi ini adalah muqaddimah. Tujuan dari muqaddimah ini adalah agar Nabi Yakub alaihissalam berat untuk menolak apa yang diminta oleh putra-putranya terkait dengan membawa Nabi Yusuf keluar dari rumahnya. Dan ini merupakan siasat licik ya dari anak-anak Nabi Yakub alaihissalam terkait dengan masa. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka telah berdusta. Ucapan mereka wa inna lahu lanasihun, ini menunjukkan bahwasanya mereka berdusta kepada ayah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi untuk memuluskan rencana mereka, mereka berdusta dahulu. Kami orang yang sayang kepada Yusuf, kami akan menjaga Yusuf. Padahal mereka sudah sepakat untuk menjauhkan Yusuf dari Nabi Yakub alaihissalam, membuktikan bahwasanya mereka iri, dengki dan benci kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini menunjukkan bahwasanya maksiat atau keinginan mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diiringi dengan kedustaan demi kedustaan, kemaksiatan demi kemaksiatan.
Kemudian dilanjutkan, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Jadi kirim bersama kami, kita akan pergi ke padang pasir bermain di sana, ya, main lari-lari dan lain sebagainya. Kami akan menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub menjawab ucapan dari anaknya ini dengan mengatakan, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun, katanya. Sungguh sangat berat bagiku untuk berpisah dengan Nabi Yusuf. Jadi sudah, ini merupakan ucapan ini merupakan isyarat bahwa Nabi Yakub alaihissalam tidak mengizinkan putra-putra mereka untuk membawa Nabi Yusuf keluar. Jadi ini sudah ada isyarat, ya. Saya akan berpisah, saya akan bersedih, ya, untuk berpisah dengan Yusuf alaihissalam. Wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu, ya, wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilin. Dan saya khawatir dia akan dimakan oleh serigala dan kalian lalai dalam menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kata Nabi Yakub alaihissalam. Dalam ayat ini Nabi Yakub alaihissalam membawa beberapa taukid, yaitu penegasan dalam ucapannya, ya. Ini sesungguhnya aku. Ini merupakan penegasan. La yahzununi, ini merupakan penegasan juga bahwa saya sangat sedih, ya, akan sangat sedih berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ini sebenarnya apa? Saya katakan tadi bahwa ini merupakan isyarat sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam tidak mengizinkan putra-putranya untuk membawa Nabi Yusuf pergi bersama mereka. Wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilin. Ucapan ini menjadi menjadi ilham, ya, bagi anak-anak Nabi Yusuf untuk berdalih dengan hal ini ketika mereka pulang dari bermain-main di padang pasir. Karena sejatinya mereka tidak memiliki alibi, tidak memiliki alasan yang kuat nanti ketika Nabi Yusuf alaihissalam mereka tinggalkan di sumur. Maka mereka kemudian membuat alibi dengan ini dari ucapan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub alaihissalam sejatinya tidak mengizinkan putranya dengan ucapan ini, Nabi Yusuf alaihissalam, untuk berangkat bersama saudara-saudaranya dikarenakan beliau bersedih, ya, jika berpisah dengan Yusuf. Kenapa? Karena anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan menyedihkan orang tuanya dengan hal-hal yang dia perbuat. Ini sebenarnya. Dan ternyata anak-anak Nabi Yusuf alaihissalam, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam tidak berbakti kepada orang tuanya. Karena mereka sudah berazam, bertekad untuk apa? Untuk memisahkan Nabi Yakub dengan Yusuf selamanya kalau bisa. Ini adalah bentuk apa? Bentuk uququl walidain, yaitu bentuk mereka durhaka kepada orang tua mereka. Padahal mereka tahu bahwasanya kalau berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub akan bersedih. Bahkan di akhir-akhir surat atau di pertengahan surat dijelaskan bahwasanya sampai Nabi Yakub alaihissalam buta, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan banyaknya beliau mengeluarkan air mata bersedih karena berpisah dengan belahan hati, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Jadi dijawab oleh putra-putra Nabi Yakub alaihissalam, kalau dimakan oleh serigala maka kita akan oleh saudara-saudara mereka, dan mereka sudah sepakat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam akan mereka jatuhkan ke dalam sumur sehingga kemudian ditemukan oleh rombongan-rombongan para musafir dan dibawa ke negeri mereka. Maka kemudian mereka pergi bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam, mengajak beliau, dan juga akan dibuang ke sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Jadi di sini wahyu di sini adalah ilham. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu masih kecil. Beliau belum diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan wa auhayna ilaihi itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, yang memberitahukan langsung kepada Nabi Yusuf alaihissalam terkait apa? La tunabbi'annahum bi amri. Engkau akan kisahkan cerita ini, kelicikan-kelicikan mereka nanti, ya, di akhir dari kisah akan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kelicikan ini. Bi amrihim hadza wa hum la yash'urun, dan mereka tidak mengetahui ketika itu bahwa engkau adalah Yusuf, saudara dari mereka ini.
Wa auhayna, kami katakan tadi bahwa maknanya adalah ilham. Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan kata wahyu tapi maknanya adalah ilham, ya. Sebagaimana wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada lebah, ya. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa syajaran wa ma ya'risun. Kata Allah Subhanahu wa auhayna wa auha rabbuka ilan nahli. Jadi Allah Subhanahu memberikan ilham. Wahyu di sini maknanya ilham kepada nahli, kepada lebah, itu menjadikan gunung-gunung dan pohon-pohon sebagai rumah-rumah mereka. Ini adalah ilham maknanya dan bukan wahyu. Maka di sini juga sama. Nabi Yusuf pada waktu masih kecil, maka wahyu di sini maknanya adalah ilham, bahwa Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi Yusuf alaihissalam bahwa ke depan engkau akan berjaya dan akan menjelaskan tentang kebusukan mereka, kelicikan mereka kepadamu, bahkan di hadapan ayah, ya, ayah mereka mungkin, atau di hadapan orang banyak, tentang kelicikan saudara-saudaramu ini. Apa tujuan dari ini? Untuk menenangkan dan menghibur Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga kemudian tentunya orang kalau tahu bahwasanya ke depan dia akan berjaya, akan sukses, meskipun sekarang dia harus bersakit-sakit, dia harus bermujahadah, harus berlelah-lelah, maka ini tentunya akan memotivasi dia, memberikan semangat. Maka inilah tujuan dari perkataan dari Nabi Yakub, perkataan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu memisahkan kita akan lanjutkan kisah ini pada waktu yang akan datang. Wassallallahu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi rabbil alamin tatib as'id quluban bil hidayati wat tuqa wa nir tariqi.